Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar sebuah filosofi yang super praktis buat ngadepin hidup modern yang kadang, iya gitu deh. Semuanya terinspirasi dari buku Filosofi Teras. Yuk, langsung aja kita mulai. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak lagi di tengah laut, terus diombang-ambingin sama ombak masalah yang nggak ada habisnya? Rasanya cemas, galau, dan kayaknya nggak punya kendali sama sekali. Nah, kalau kamu pernah atau bahkan lagi ngerasain itu, tenang, kamu nggak sendirian kok. Itu perasaan yang wajar dan manusiawi banget. Dan kabar baiknya, ada loh cara kuno yang ternyata masih relevan banget buat ngatasin ini. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Jadi sebetulnya apa sih masalah utamanya? Masalahnya adalah emosi-emosi negatif yang rasanya kayak nempel terus sama kita setiap hari. Coba dibayangin, di dunia yang serba ngebut ini, ditambah lagi tekanan dari media sosial, tuntutan kerja, berita buruk di mana-mana, gampang banget kan kita jadi cemas, khawatir, atau kecewa. Rasanya emosi-emosi ini udah kayak teman setia yang nggak diundang. Terus, solusinya gimana dong? Uniknya, jawabannya itu datang dari ribuan tahun yang lalu. Ada sebuah perangkat berpikir kuno yang justru lahir di tengah kekacauan, dan luar biasanya cocok banget buat zaman sekarang. Namanya Stoicism, atau kalau di Indonesia kita lebih kenal dengan filosofi teras. Ini bukan cuma teori ngawang-ngawang ya, ini adalah sistem praktis buat ngebangun mental yang tangguh dan pikiran yang tenang, nggak peduli hidup lagi naik atau turun. Dan ceritanya pun dramatis banget. Filosofi ini lahir dari sebuah musibah. Jadi pendirinya itu, Zeno, dulunya seorang pedagang super kaya. Terus boom, kapalnya karam, hartanya ludes semua. Nah, justru dari titik terendahnya itulah, dia menemukan kebijaksanaan dan mulai ngajarin ilmunya di sebuah teras umum di Athena yang disebut Stoa. Dan, jangan mikir ini filosofi kuno yang udah ketinggalan zaman ya. Coba lihat daftarnya. Dari mantan presiden Amerika, penulis buku Harry Potter, sampai aktor-aktor Hollywood, ternyata mereka semua itu pakai prinsip-prinsip ini buat menghadapi tekanan hidup. Oke, sekarang kita masuk ke jantungnya, ke ide paling penting, paling fundamental dari semua ini. Siap? Coba dengerin baik-baik kutipan dari Epictetus, seorang filsuf Stoa. Ada hal-hal di bawah kendali kita, ada hal-hal yang tidak di bawah kendali kita. Udah, gitu doang. Sederhana banget kan kedengarannya? Tapi, ini adalah kunci dari segalanya. Coba deh direnungin sebentar. Nah, inilah yang mereka sebut dikotomi kendali. Coba kita bedah. Di satu sisi, ada hal-hal yang sepenuhnya kuasa kita. Pikiran kita, cara kita memandang sesuatu, tindakan kita, kemauan kita, ini wilayah kita. Nah, di sisi lain, ada hal-hal yang suka nggak suka ada di luar kendali kita. Omongan orang lain, reputasi kita, cuaca, macet di jalan, bahkan kekayaan dan kesehatan kita pun nggak 100% bisa kita kontrol. Artinya apa? Gini. Kalau kita nyantolin kebahagiaan kita ke hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, kayak aku baru bahagia kalau semua orang suka aku, ya kita sama aja siap-siap buat kecewa seumur hidup. Kebahagiaan yang sejati, yang kuat, cuma bisa datang dari dalam, dari hal-hal yang ada di bawah kendali kita. Oke, lanjut. Gimana sih cara para stoa ini ngelihat kejadian dalam hidup? Nah, ini bagian yang menarik, karena menurut mereka bukan kejadiannya yang bikin kita menderita, tapi cara kita menafsirkannya. Menurut mereka, proses munculnya emosi itu ada dua langkah. Langkah pertama ada peristiwanya. Fakta doang, netral. Misalnya kamu dipecat dari pekerjaan, titik, itu fakta. Lalu langkah kedua baru deh muncul penilaian kita. Pikiran kita langsung nambahin label, waduh ini bencana besar, abislah aku. Nah, disinilah letak aha momennya. Yang bikin kita menderita itu bukan karena dipecatnya, tapi karena penilaian kita yang bilang kalau itu adalah bencana. Kabar baiknya, penilaian dan pikiran kita itu ada di bawah kendali kita, jadi sumber penderitaannya justru ada di tangan kita sendiri kan? Ini analogi favorit saya nih. Kamu itu bukan perahu kertas yang pasrah aja diombang-ambingkan badai kehidupan. Kamu itu kaptennya, kamu yang pegang kemudi. Kamu bisa secara aktif memilih gimana cara merespon setiap badai yang datang. Kekuatan itu ada di tanganmu. Oke, teorinya keren. Terus latihannya gimana biar nggak cuma jadi wacana? Nah, ada beberapa latihan praktis dari filosofi teras buat ngebangun mental yang tahan banting.
Latihan pertama ini kedengarannya agak aneh, namanya premeditatio malorum. Artinya, kita sengaja membayangkan hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Tunggu dulu, tujuannya bukan buat bikin kita jadi cemas, tapi justru sebaliknya. Ini kayak vaksinasi mental. Kita jadi siap kalau nanti ada guncangan. Penting banget nih buat bedain, kalau mikir negatif biasa, kita cuma khawatir tanpa solusi. Aduh gimana nih kalau gagal, pasti hancur deh. Nah kalau latihan stoa ini, pertanyaannya jadi, oke, jika ini terjadi, bagaimana caraku merespons dengan sebaik-baiknya? Fokusnya pada persiapan, bukan pada ketakutan. Beda banget kan? Latihan kedua namanya amor fati, yang artinya mencintai takdir. Ini bukan berarti kita pasrah buta ya, tapi lebih ke menerima, bahkan merangkul semua yang udah terjadi dan yang sedang terjadi. Kenapa? Ya karena ngelawan kenyataan yang nggak bisa diubah, itu cuma buang-buang energi dan bikin tambah sakit hati kan? Oke, kita udah hampir di ujung pembahasan. Yuk kita rangkum lagi inti dan tujuan akhir dari filosofi yang keren banget ini. Pada dasarnya, semua tindakan dan penilaian kita itu harus dipandu sama 4 kebajikan ini. Anggap aja ini kompas batin kita. Kebijaksanaan buat tahu harus ngapain, keadilan buat bersikap fair ke orang lain, keberanian buat nggak goyah sama prinsip, dan kesederhanaan atau kontrol diri. Dan inilah tujuan akhirnya, hadiah utamanya. Bukan hidup yang bebas masalah, itu mustahil. Tapi sebuah kedamaian batin yang kuat banget, yang nggak goyah meskipun di luar lagi ada badai sekalipun. Ketenangan yang datangnya dari dalam. Sebagai penutup, aku mau kasih kamu satu pertanyaan buat direnungkan. Coba pikirkan baik-baik. Kalau semua energi yang biasanya kamu pakai buat khawatir soal hal-hal yang nggak bisa kamu kontrol itu tiba-tiba bebas. Kira-kira energi sebesar itu mau kamu pakai buat apa? Hal-hal keren apa yang bisa kamu wujudkan?